kurang dianggap, tetapi ia kuat berdiri, meskipun berdiri di atas duri dan paku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakan. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, hampir kita semua, kebanyakan orang suka dan senang dengan bercerita. Baik itu cerita puisi, cerita fiktif, cerita dongeng misalnya, atau cerita apa saja. Dengan bercerita sebenarnya ada pesan yang mau disampaikan kepada khalayak. Jadi cerita itu sebenarnya hanya sebagai pengantar untuk menghantar orang pada suatu pemahaman nilai misalnya. Atau kadang cerita itu hanya untuk menghangatkan suasana berelasi misalnya. Hari ini dalam bacaan-bacaan yang kita dengar menghantar kita pada suatu pemahaman bahwa apa yang kita tabur dalam hidup
itulah yang akan kita tuai. Itulah yang akan kita petik, kita panen. Seperti syair sebuah lagu kan. Kalau dalam bacaan pertama tadi, Nabi Yesaya, dia sendiri yakin bahwa sabda Tuhan sungguh berdaya, punya kekuatan, dan selalu akan membawa hasil. Tidak akan ada yang sia-sia. Itu sebuah pengharapan sebagai anak-anak Allah. Layaknya seorang petani yang mengharapkan hasil dari kebunnya sendiri, lahannya sendiri. Karena berkat niat dan usahanya, akhirnya hasil kebun lahannya itu baik. Karena ada niat dan ada usaha kerja keras. Saudara-saudariku terkasih, hari ini dalam Injil, penginjil Matius menggunakan suatu cerita atau perumpamaan untuk menyampaikan pengajarannya. Yesus dalam perumpamaannya hari ini kadang ada yang bisa dimengerti, ada yang tidak bisa langsung mengerti. Kita juga kadang kalau membaca kitab suci, perumpamaan Yesus, cerita-cerita Yesus, kadang ada yang kita langsung mengerti, ada yang susah. Tidak gampang kita mengerti apa maksud dan kata-kata Yesus. Semua tergantung pada keterbukaan hati seseorang untuk memahami dan mengerti akan ajaran Yesus itu. Saudara-saudari terkasih, ajaran Yesus hari ini bercerita tentang seorang penabur benih. Pertama-tama Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya, tetapi tentu bagi kita semua juga umat beriman. Dikatakan bahwa ada 4 jenis tanah. Ada 4 jenis tanah. Dan digambarkan juga ada 4 kelompok manusia yang menggambarkan mereka yang menerima sabda Allah itu sendiri. Golongan pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan. Mereka adalah orang-orang yang tahu tentang firman Allah, tetapi karena kurang mendapatkan katekese, kurang paham akan pengetahuan iman, akhirnya orang-orang seperti itu mereka mudah goyah dan luntur imannya. Benih yang jatuh di pinggir jalan. Sering ada kasus di mana orang gampang untuk pindah agama, pindah keyakinan karena ketidaknyamanannya, atau bisa saja ia mendapatkan peluang mendapat pasangan yang bagus, ganteng, cantik dari tetangga sebelah. Akhirnya tawaran itu ia beralih kepada tawaran itu sendiri. Itulah orang-orang golongan pertama. Mereka kurang kuat imannya. Benih yang jatuh di pinggir jalan. Golongan kedua adalah benih yang jatuh di bebatuan, tanah yang berbatu-batu. Mereka adalah orang-orang Kristiani yang tahu akan firman Allah, tahu akan iman dan tradisi gereja Katolik, serta kewajibannya sebagai orang beriman. Dan orang-orang ini biasanya bertahan pada saat situasi baik dan mapan. Semua kebutuhan hidup terjamin, kegiatan pelayanannya bagus. Akan tetapi, tak kala datang kesulitan dan penderitaan, apalagi sering terjadi konflik, mereka akhirnya bubar. Orang-orang seperti itu akhirnya menjauhkan diri dari gereja serta imannya.
dan ujung-ujungnya murtad, pindah keyakinan. Banyak pasangan muda atau keluarga-keluarga muda yang bisa kita lihat dari golongan yang kedua ini. Kalau ada yang mengalami hal seperti yang tadi saya katakan, berarti kita termasuk golongan yang kedua. Benih yang jatuh di bebatuan, tumbuh tetapi hanya sebentar. Ketika ada matahari terik, dia layu dan mati. Golongan yang ketiga adalah benih yang jatuh di tengah semak duri. Mereka adalah orang-orang Kristiani yang bisa menjadi pendengar firman Allah yang baik, pelaksana firman Allah yang baik. Tetapi ketika ada godaan akan harta duniawi, kesenangan duniawi, kepentingan diri sendiri, semua hal itu menggerogotinya. Akhirnya imannya rapuh dan ia akhirnya jatuh juga. Banyak orang yang saking sibuknya mengumpulkan, mencari harta duniawi, ia akhirnya lupa untuk berdoa, lupa untuk berderma, lupa untuk berbagi pengalaman dengan sesama saudara yang lain. Lupa dan lupa, akhirnya pikun. Akhirnya orang itu pikun. Benih yang jatuh di semak duri. Karena saking sibuknya cari mengumpulkan harta-harta terus, tidak ada waktu untuk berdoa, berbagi pengalaman dengan sesama saudara yang lain. Akhirnya dihimpit dan ia akhirnya mati. Kalau Anda dan saya merasa seperti itu, berarti kita adalah golongan orang yang ketiga, benih yang jatuh di semak duri. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, golongan yang terakhir atau golongan yang keempat adalah benih yang jatuh atau ditaburkan di tanah yang baik, tanah yang subur dan gembur. Mereka adalah orang-orang Kristiani yang menjadi pendengar dan pelaksana firman Allah yang baik. Mereka ini adalah orang-orang yang kuat bertahan, tegar dalam menghadapi setiap kesulitan dan tantangan hidup. Meskipun sering menderita, kurang dianggap, tetapi ia kuat berdiri. Meskipun berdiri di atas duri dan paku, ia tetap bertahan. Itu adalah orang Kristiani yang sejati. Ia yang tetap bertahan dalam pelayanannya, suka mengembangkan hidup dalam dunia di mana saja ia berada. Ia bisa saja tampil di panggung politik, baik, bagus. Ia bisa tampil di dunia kerja, bagus. Ia bisa tampil di dunia atau komunitas gereja, baik, bagus. Coba kita belajar dari sebuah kecambah tanaman. Sebuah benih kecil kalau ditanam, tanahnya bagus, gembur, air yang cukup, ia pasti dengan leluasa tumbuh, berkembang. Batangnya bagus, daunnya hijau bagus. Saya mau katakan, leluasa. Sebagai orang beriman Kristiani harus leluasa, mudah menyesuaikan diri di mana saja. Kadang kita mengkotak diri kita, saya cocok di sini saja, kalau yang itu tidak bisa. Artinya jangan kita cepat menyerah dulu, menyesuaikan dirilah. Dunia politik bisa, dia bekerja bagus, tidak korupsi. Dunia gereja dia setia dalam pelayanan, dan dunia-dunia yang lain. Kita tampil fleksibel, tidak kaku. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, akhirnya Anda dan saya, kita bisa mengukur, saya termasuk kelompok yang mana? Kelompok yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan. Kelompok yang kedua, benih yang jatuh di bebatuan, batu-batu, atau benih yang jatuh di semak duri.
atau benih yang baik yang jatuh di tanah yang subur dan bertumbuh berkembang dengan baik. Kita masing-masing bisa mengukur di mana kita berada. Banyak orang bilang banyak jalan menuju ke Roma. Begitu juga banyak cara dan jalan untuk mengejar kesempurnaan dalam hidup. Anda dan saya tentu kita belum terlambat. Kalau ada kemauan, pasti kita akan berubah. Seperti sebuah perahu yang sedang berlayar, maka mari kita kembangkan sayap kehidupan kita ke pulau atau tempat yang dijanjikan oleh Allah sendiri. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lain-lainnya akan ditambahkan kepadamu. Amin.